Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D021043. Saya dari program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2021 dengan dosen pengampu Bapak Wirum Eka Putra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu adalah konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian biaya dalam akuntansi perpajakan. Biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan, layanan, dan lainnya. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan. Apakah dengan cash method, di mana biaya diakui pada pembayaran, atau accrual method, yaitu biaya pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjelaskan biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama yaitu adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan. Yang ketiga, pembentukan atau penumpukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penggantian atau imbalan sehubungan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran. Yang ketujuh adalah harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara. Yang kedelapan, pajak penghasilan yang dalam ketentuan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modelnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, penyusutan. Yang ketiga adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atas pengalihan aset yang dimiliki. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, beasiswa, magang, pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih diperkenakan untuk dibebankan. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama adalah biaya program jam sostek, yang kedua biaya pengobatan, yang ketiga biaya rekreasi dan olahraga, yang keempat biaya perumahan, yang kelima biaya kendaraan dinas, yang keenam telepon seluler karyawan, yang ketujuh pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 99 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ke-8 pajak masukan atau PP nomor 138 tahun 2000. Yang ke-9 pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000 itu mengeluarkan dan biaya yang tidak diboleh dikeluarkan dalam menghitung besaran penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang ke-10 pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan atau deductible dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Yang ke-11 biaya entertainment representasi yang tamu dan sejenisnya sesuai SE 27 PJ 22 1986 tidak dikenakan untuk dibebankan. Yang ke-12 adalah pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teman-teman itu adalah kompensasi kerugian. Terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu adalah yang pertama kompensasi horizontal. Kompensasi horizontal ini adalah kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dan kerugian dan di bidang usaha lainnya. Yang kedua kompensasi vertikal. Kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalannya wajib pajak mengkompensasikan penghasilan suatu pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengandung kompensasi vertikal. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup.